Selamat tahun baru. Akhirnya sudah melewati tahun yang sangat menyenangkan. Kita berhasil melewati tahun ini. Banyak hal tak terduga terjadi tahun 2020. Dari yang buruk, sampai buruk, hingga buruk. Tapi satu hal yang pasti terjadi setiap tahun. Gagal menjalankan resolusi. Buat yang tidak tahu, definisi resolusi adalah keputusan berupa permintaan dan tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Nggak ada hubungan dengan resolusi yang mau gue bicarakan. Dan sekarang sudah Januari 2021. Saatnya mulai membuat resolusi baru. Dan gagal menjalankannya di tahun 2021. Seperti tahun lalu, dan tahun lalunya lagi, dan tahun lalunya lagi, dan tahun... Tapi tidak tahun 2021. Biasanya ada dua hal yang selalu ada di daftar resolusi gue dari tahun ke tahun. Pertama, belajar lebih giat. Mungkin banyak yang tidak tahu karena suara imut gua. Jadi beberapa orang berpikir gua masih SD atau SMP. Padahal gua sudah dewasa. Ya, nggak dewasa-dewasa banget sih. Gua baru aja lulus kuliah tahun lalu. Jadi resolusi belajar giat itu udah nggak guna. Jadi bisa dicentang. Walaupun gua nggak tahu sih apakah gua pantas mencoretnya. Karena gua nggak jadi giat juga sih. Gua lulus mengandalkan hoki. Tapi ya sudah kita centang aja. Nah, masalahnya resolusi gua yang terakhir. Mungkin kalian lihat badan gua kayak gini. Tapi gua gini gak gua hanya kartun. Badan asli gua lebih maco. Lagi. Oke, gua bohong. Badan gua aslinya gendut banget. Kalau tahu di Bali ada telur-telur duduk di kursi ngambang. Gua nggak segendut itu sih. Cuman cukup gendut hingga leher gua nggak kelihatan. Dan perut gua jadi one pack. Berbeda dengan sekolah yang suatu saat pasti kita akan lulus, ukuran badan nggak ada limitnya. Gue bisa aja menjadi besar sebesarnya. Demi kesehatan gua bertekad kuat untuk menjalankan resolusi gua dengan benar. Jadi, gue cari tahu gimana caranya agar bisa menjalankan resolusi dengan benar. Dan gue menemukan YouTuber terkenal ini. Namanya kalau nggak salah CNN. Di video ini, katanya Mbak Elizabeth Santosa. Mbak Eli ini ada dokter psikologi hebat. Dia sering banyak dipanggil di talk show dan wawancara untuk memberi pendapat mengenai banyak hal. Tipsnya adalah kalau mau bikin resolusi tahun baru, itu pakai metode SMART. Dia bilang, untuk bisa menjalankan resolusi, sebaiknya kita harus menjalani SMART. SMART adalah singkatan yang dibikin oleh Mbak Eli yang berarti specific, measurable, achievable, relevant, dan timeline. Gua selalu menganggap orang yang bisa membuat singkatan seperti ini tuh keren, pintar, dan kreatif. Terus gue berpikir, hey, gue juga keren, pintar, dan kreatif. Gue juga bisa merangkum kata-kata Mbak Eli ini jadi singkatan yang lebih menarik. Yang gue singkat menjadi jambu. J untuk jelas. Kita harus jelas. Misalnya berat gue kan sekarang 75. Gue harus target misalnya turun jadi 70 gitu. Jelas, jangan cuma pengen kurus doang. A untuk apakah bisa. Harus pastiin dulu kalau emang lu bisa lakuin. Jangan sampai resolusi lu yang di luar nalar. Misalnya lu pengen nikah, tapi nggak punya cewek. Ya udah sama cowok aja. M untuk matematik. Tenang, bukan pelajaran. Maksudnya matematik adalah harus ada ukuran keberhasilannya. Step by step. Jangan berharap hasilnya akan langsung atau instan. Misalnya nggak makan sama sekali supaya kurus. Adanya lu mati. B untuk bisa relate. Harus bisa relate atau bukan di luar hal yang biasa dilakuin. Misalnya gua bikin video YouTube kan, punya resolusi pengen jadi guru matematika. Kan ya nggak mungkin. Semua YouTuber kan idiot. Untuk bisa menjalankan resolusi makanya bikin timetable. Ya intinya bikin timeline plan ke depannya gimana untuk menjalankan resolusi. Nah udah belajar kan cara menjalani resolusi dengan benar menggunakan teknik jambu. Karena itu ayo komen di bawah resolusi kalian tahun ini. Terus tahun depan kalian bisa lihat lagi resolusi kalian di bawah. Dan kalian akan tersenyum melihatnya. Karena kalian akan tertawa dengan gagalnya lagi resolusi tahun depan. Oke, jadi ya begitulah videonya. Ya maaf videonya agak singkat. Karena kalau videonya lama nanti jadinya bisa September 2021. Udah kayak di akhir 2021.
Ngomong-ngomong, gue cuman bercanda masalah gagalnya kalian menjalankan resolusi. Semoga tahun depan kalian bisa menjalankan resolusi dengan baik. Kalau mental kalian kuat. Dan ya gitu aja. Selamat tahun baru.